Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, backlight tidak apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak Hagim? Apa kabar? Ya, baik-baik Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sedang di Istanbul nih, maaf. Di Istanbul. Ya, Ya, apa- di Masjid Fatih. ya. Ini zaman sekarang kan kita berada di mana itu tidak terlalu penting. Yang penting kita bisa kontak terus toh sharing ilmu atau apapun. Iya. Masya Allah, Ini betul di mana? sekali. Di Istanbul. Ya, di Masjid Al-Fatih ini. Ya, dan di luar juga kalau saya lihat dengan baik. Ya, dingin sekali ini. Masih 2 derajat tadi. Oke. Oh, seperti di Belanda juga begitu, beberapa derajat. Em, Oke, dan eh, kita di live program ini, Pak. Sekarang saya minta Pak Agim untuk kasih kajian untuk kita semua. Ada ratusan orang, 300 orang online di mana saja di dunia ini, di Belanda, di Indonesia, di Turki juga. Jadi kita kepingin dengar kajian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu, ini sebuah pengalaman yang sangat berharga, bisa bersilaturahim walau jaraknya jauh, tetapi insya Allah Allah mendekatkan hati kita. Mudah-mudahan saja silaturahim ini diridhoi oleh Allah sehingga bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya mohon maaf ini sedang berada di luar di Masjid Al-Fatih. Sengaja saya di sini supaya menyemangati semua yang hadir. Bagaimana seperti Al-Fatih yang usia muda 21 tahun sudah banyak pertolongan Allah, dan ini masjid yang dibangun besar sekali, terbayang pahalanya mengalir terus-menerus, ya, tidak ada berhentinya. Yang wudhu, yang sholat, yang ngaji, yang berzikir, semuanya bisa mendatangkan pahala bagi yang mewakafkannya. Pak, Bu, yang baik ini, jadi yang manusia yang beruntung khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dijadikan jalan oleh Allah kemaslahatan bagi yang lain. Jadi kalau orang diberi harta itu tidak ada apa-apanya, biasa saja. Tetapi diberi harta kemudian diberi ilmu sehingga mengerti bagaimana menggunakan hartanya, menjemput hartanya dan menafkahkannya dengan baik, ini adalah lebih tinggi daripada rezekinya. Orang diberi harta, kemudian diberi ilmu, dan lebih tinggi lagi adalah diberikan ladang amal. Jadi diberikan informasi, diberikan jalan sehingga kita bisa menafkahkan amal, menafkahkan harta. Dan yang paling top adalah ketika seseorang diberi harta, diberi ilmunya, diberi iman, diberi ladang amal, dan diberikan keikhlasan. Karena dengan keikhlasanlah harta itu, amal itu akan manfaat. Jadi kalau kita diberi harta itu tidak ada apa-apanya, ya. Orang-orang yang tidak beriman sama sekali juga diberi. Tetapi diberi harta dan diberikan ilmu bagaimana menggunakan harta, lalu diberikan ladang amal. Nah, dan sesudah itu diberi taufik bisa beramal dan bisa ikhlas. Ini luar biasa, dan inilah yang harus kita rindukan dalam hidup ini. Jadi banyak orang yang minta hanya rezekinya saja. Sebetulnya itu tidak cukup, harus rezeki yang berkah,
yaitu rizki yang membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Masya Allah. Ini senang sekali nih kalau pembangunan masjid ini kita terpilih oleh Allah. Jadi sebetulnya dalam pembangunan masjid itu hakikatnya masjid ini adalah milik Allah. Allah lah yang kuasa membangun rumahnya. Nah sekarang yang penting bagi kita adalah kita terpilih oleh Allah jadi jalan. Nah ini dia yang paling penting. Seperti Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfud. Kapan dibangunnya, seperti apa, semuanya tidak ada yang luput dari catatan di Lauh Mahfud. Nah AA dan kawan-kawan ini diuji oleh Allah, terwujudnya apa yang Allah tetapkan. Nah kalau kita merasa ini amal kita, hilang. Jadi ikhlas itu ada 3 tempatnya hadirin. Yang pertama di awal ya, ilmu amalan hati ini, maaf ya karena kebagiannya di bawah. Jadi yang ini kopiahnya juga ada, alhamdulillah, maaf ya. Biar lambat asal selamat. Waduh. Nah, lebih enak nih. Ada yang sama kopiahnya nih ya. Itu siapa nih? Budi, Ustaz Budi, Mas. Sama kopiahnya nih. Hadiah dari Mas Ya, Gatot. berarti ya yang ngasihnya sama biasanya. Jadi Bapak Ibu yang baik, Masya Allah, dengan judul bagaimana menggapai rumah di sorga, saya kira sudah salah satu di antara 11 amalan memiliki rumah di sorga itu adalah membangun masjid. Kita sudah sama-sama tahu, tapi membangun masjid ini tiga hati yang harus dijaga, karena masjidnya sendiri Allah yang membangun. Kalau kita diuji jadi jalan ya, nah ini ada 3 nih. Pertama, ketika kita membangunnya, apa nih yang kita cari di dalam ilmunya, ilmu ikhlas. Yang pertama itu adalah roja yang kita pikirkan. Ya Allah, terima ini amalan saya dengan taufikmu membangun masjid ini. Tidak ada yang terpikir kecuali ingin diterima amalannya. Nah ketika sedang membangun, roja dan khaufnya harus seimbang. Harap diterima dan takut gagal niatnya ya, karena yang menentukan diterima atau tidaknya itu adalah niatnya. Kalau bangunannya sih Allah yang membangun dengan mudah, tetapi apakah jadi amal atau tidak, nah tergantung hati kita. Dan kalau sudah terjadi wujud, maka khauf yang kita besarkan, takut hilang, takut masjidnya sudah jadi tapi kita tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang beramal, karena kita ada riyanya, ada ujubnya, ada merasa berjasa, ada merasa paling berjuang, ada merasa paling penting, padahal wujudnya masjid itu Allah yang menetapkan dan kita diuji jadi jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan Allah melihat hati dan amal. Jadi di dalam upaya kita membangun masjid ini penting sekali menjaga hati ya. Yang pertama itu tadi, awalnya membangun itu harus lurus, bahwa ini yang dibangun itu rumah Allah, kita ini hanya jadi jalan. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi jalan terwujudnya rumah Allah, dan semua ini adalah supaya Allah ridho kepada kita. Tidak ada nama di sana, tidak ada kepentingan dipuji, dikagumi, dihargai oleh siapapun, kecuali kepentingannya satu, semoga saya terpilih oleh Allah menjadi jalan terwujudnya rumah Allah dan diterima oleh Allah sebagai amal. Ketika sedang proses membangun, kita juga jaga sekali, karena jangan sampai Bapak ini idenya cemerlang, Bapak ini paling berjuang, itu ujian semua. Kita lurus saja. Ini kalau sedang dinilai orang, ini adalah Allah yang membangun masjid, Allah yang memiliki rencana, kami hanya jadi jalan saja.
jalan kemaslahatan. Semoga Allah tetap menjaga niat ini lurus lillahi ta'ala. Demikian pula kalau sudah terjadi, ya kita harus menghilang di hati kita. Tetap semuanya harus yakin bahwa semua ini adalah rencana Allah. Allah yang membangun, Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan rezekinya. Dengan demikian hati kita terpelihara dari ujub. Nah, jadilah itu dicatatkan jadi amal kita. Tetapi kalau kita merasa penting, merasa paling berjuang, merasa paling berkorban, nah masjidnya bisa jadi, tapi kitanya belum tentu dapat rumah di sorga. Halo? Ini kira-kira nyampe nggak nih ceramah ini ke seluruh dunia? Nyampe Belanda, Ustaz. Sampai ya. Ke Bandung juga. Kutap-ketap sendiri nih. Sampai juga, Ustaz. Karena diterima amal itu tidak hanya lahiriahnya. Mana sih yang paling penting? Amal lahir, amal batin, dua-duanya penting. Tetapi yang paling penting adalah amal hatinya. Jadi jangan sampai masjidnya jadi, kitanya nggak diterima oleh Allah karena salah niat atau jadi penyakit hati sesudahnya. Nah itulah, segitu cukup. Halo? Siap. Halo. Bagaimana Pak? Pak siapa ini? Kelihatannya saya senang Pak di Utrecht ya ini. Pak Harun Pak. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya bagus, sambil Pak Agim kasih ceramah ini, matahari juga terbit di Istanbul toh? Ya bagus ini hangat. Alhamdulillah. Ya. Ya memang bagus. Intinya memang kan juga kita di sini di Utrecht di Belanda, kita kerjasama di program wakaf ini untuk bisa buat sentrum pusat yang lebih besar, yang cocok dengan untuk masa depan, untuk anak-anak kita juga gitu. Masya Allah. Terus saya juga tahu bahwa Pak Agim dulu juga punya pondok yang kecil toh dulu. Ya, kecil sekali. Ngontrak, Pak. Iya. Seperti ini juga masih kecil tempat ini. Ini sekarang kita di musola kecil di Utrecht untuk umat Islam Utrecht di Belanda. Orang Indonesia. Boleh saya cerita pengalaman sedikit, Pak? Ya, silakan. Ya. Jadi yang membesarkan itu Allah nanti ya. Pengalaman kami setiap kali membangun masjid kecil-kecil saja dulu. Ini saya di Turki juga sedang berusaha bekerja sama, nanti akan membangun aktivitas juga di Australia itu ya. Hanya dari sebuah kontrakan beli, ada gereja yang dijual kecil, kemudian kami pinjam kuncinya, lalu doa, ya Allah ini tempat milikmu, segalanya milikmu, izinkan tempat ini jadi tempat bersujud kepadamu. Ini waktu kami mau beli gereja itu ya, tidak ada uang, itu harganya masih sekitar 7, sekian miliar. Lalu saya tanya ke teman-teman yang ikut di sana, punya tabungan berapa? Akhirnya teman-teman, ya adalah, saya pinjam ya, patung saya pinjam, nanti saya cicil dalam setahun. Alhamdulillah itu sudah terbeli. Nah sekarang tetangganya juga sudah terbeli. Lalu ada gereja yang besar di belakang memberikan tempat parkirnya. Jadi yang penting adalah tidak sibuk membesarkan, tapi sibuk memakmurkan. Nanti Allah yang akan membesarkannya. Bagaimana yang kecil ini bisa indah, Islam bisa bersatu, bisa dipakai ibadah, nanti ada sendiri. Begitu pengalaman. Halo? Ya, silakan Pak Wisnu, ini ada 2 nih. Silakan. Ya Pak, aku masih ada. Memang ya itu suatu gedung itu memang penting toh, karena itu suatu tempat kita bisa berkumpul toh untuk tukar ilmu dan hiburan juga. Selain gedungnya kan juga penting yang ada apa aktivitas tuh di dalamnya, di dalam gedung itu tuh, supaya bisa bangun umat Islam yang kuat
untuk masa depan. Ya, oke. Terus ada juga 2 panelis yang sekarang juga live, yang bisa tanya. Siapa yang saya bisa tunjuk? Iya. Oh, ada di YouTube. Oh, ada pertanyaan di YouTube. Oke, saya bisa juga lihat di di sini. Pertanyaan begini, Pak. Bagaimana menjaga istiqomah dalam beramal, terutama saat kondisi susah? Itu pertanyaan dari Muhlis. Baik, siapa nih yang ditanya? Saya ya? Oh, Yes. justru sebetulnya kondisi susah ini lebih bagus, Pak, dibanding kondisi tidak susah. Seperti orang naik pesawat terbang, kalau pesawatnya lancar, biasanya orang itu nonton video, tidur, dengar musik, jarang yang zikir. Tetapi ketika pesawatnya goncang, ada turbulence atau ada badai, itu biasanya semuanya berzikir ya. Sebetulnya kesusahan ini lebih memudahkan kita dekat dengan Allah daripada kesenangan. Jadi kenapa orang tidak istiqomah dalam susah? Berarti memang belum cukup ilmunya ya, bahwa sebetulnya yang bisa melapangkan dari kesusahan itu kan hanya Allah. Surat Yunus 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radha li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu sebetulnya kesusahan itu harusnya membuat kita semakin konsisten, karena tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kesusahan selain Allah. Justru yang membuat orang susah istiqomah itu kelapangan, kemudahan. Ini di sini ada istana Dolbace apa namanya ya, yang mewah sekali, dan itulah ternyata yang menyebabkan ujian keruntuhannya ya. Di zaman Rasul kan serba susah dan menjadi lebih istiqomah. Jadi jangan takut oleh kesusahan, justru takut itu oleh kemudahan yang lebih membuat gampang lalai dari Allah. Silakan, mungkin Ustadz itu mau menjawab, Ustadz Budi. Alhamdulillah. Silakan, masih ada atau silakan. Saya? Ya, tadi sudah dijawab sama menjaga istiqomah ketika susah. Ya, pada saat susah kita lebih memerlukan pertolongan Allah gitu. Saya ingat kata-kata A di Cikole dulu pada saat saya susah. Kata A begini, lebih baik berpikir tentang apa yang bisa dikerjakan daripada sibuk memikirkan apa yang ingin didapatkan. Betul. Jadi itu di Cikole tengah malam waktu pelatihan. Masih ingat? Masih ya, karena masuk ke dalam hati itu menjadi nasihat. Jadi saat susah pun kita berpikir apa yang bisa dikerjakan. Nanti kan urusan yang lainnya Allah yang selesaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Tepat sekali. Jadi makin susah makin banyak berbuat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi susah itu bukan untuk mengecilkan kemampuan berbuat, tapi memotivasi. Karena dengan banyak berbuat Allah akan menolong kita. Begitulah. Terima kasih. Makasih Ustadz Budi. Sami-sami. Ya, oke, bagus, terima kasih. Ada juga pertanyaan dari Pak Ehar, kalau saya tidak salah. Pak Ehar, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita pernah bertemu di Belanda dan di Daur Tauhid beberapa tahun lalu. Mungkin Ustadz lupa dan saya. Iya, pertanyaannya Ustadz, kalau nanti masjid ini sudah berdiri, ya, ini saya mewakili teman-teman dari Utrecht, Belanda.
Kira-kira tantangannya apakah yang biasanya kita alami gitu ya, pengalaman dulu Agim membesarkan Darut Tauhid. Kira-kira tantangan selanjutnya yang harus kita hadapi bersama ketika masjid ini sudah berdiri itu umumnya seperti apa? Mungkin saya terbayang memakmurkan dan mencari kegiatan-kegiatan adalah sebuah tantangan tersendiri. Mungkin nasihat Agim buat kami semua yang ada di Belanda seperti apa? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di pesantren itu agak lebih mudah karena ada kiainya. Tetapi kalau di beberapa negara yang belum ada tokoh sesepuhnya, nah tantangan terbesar adalah bersatu ya. Tidak jarang sebelum masjidnya ada mereka bersatu, tapi kalau sudah jadi, wah mulai bertengkar tuh di dalamnya ya. Beberapa negara yang AA dengar yang sulit di dalamnya itu adalah mempersatukan orang-orang Islam yang sudah ada di masjid itu. Bahkan ada yang bertengkar dan ada yang sampai ditangkap itu karena di dalamnya itu tidak bisa bersatu. Kenapa tidak bisa bersatu? Nah, karena lebih mengutamakan dirinya, kelompoknya, pemahamannya dibanding mengutamakan kebersamaan. Kita harus siap, Pak. Duh, maaf ya. Ya, maaf, kedengaran itu? Ya, banyak anak-anak kedinginan. Jadi, Pak, nanti langkah awal itu memang penting sekali kekompakan. Dan kekompakan ini hanya bisa terjadi kalau hatinya bersih ya. Yang membuat susah bersatu tuh ada ujub, ada sombong, ada merasa paling penting, paling berjasa, paling benar. Harusnya semuanya merunduk dan mengutamakan bersatu. Karena tanpa bersatu tidak bisa, nanti masalah tuh repot sekali. Masalah program berantem, masalah dengan tetangga berantem, nanti apa aja. Bersatu dulu. Nah, yang kedua adalah tetangga. Bagaimana tetangga ini merasa nyaman dengan kehadiran masjid ini. Jadi pengalaman kami di Perth membangun masjid itu prioritasnya adalah tetangga. Tetangga tuh sampai senang sekali ya diundang ke masjid pada mereka non-Islam. Karena selalu ditanya apa yang bisa dibantu, apa. Aduh, maaf ya, ujian anak-anak Turki begini nih kalau main. Ya, jadi objek wisata saya nih. Aduh, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf. Waalaikumsalam. Aduh. Ya. Ya, halas ya, ya, alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah. Alas, thank you ya, jazakallah. Ya. Alhamdulillah. Mainnya masih di masjid. Ingat ya, kalau ada masalah, semuanya ada waktunya berakhir. Ingat saja itu ya. Akhirnya mereka pergi juga. Ya, kalau ada anak-anak, kan apa yang kita bisa bilang tuh, alhamdulillah ada hiburan juga untuk mereka tuh. Oh iya, jarang lihat ini. Orang Indonesia yang sedang syuting di depan masjidnya mereka ya, untuk hiburan. Mereka live. Ada apa? Ada pertanyaan lagi satu dari siapa? Dari Ikhwan di Jogja. Ada dia online? Iya, ada. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya melanjutkan tradisi saja di Utrecht itu kalau ada acara pasti ada pantun, begitu sedikit pantun sebentar. Di Istanbul ada Ustadz Abdullah Jimnastiar menebar kebaikan agar semakin taat. Kami di Utrecht sedang berikhtiar membangun masjid nan makmur dan bermanfaat. Masya Allah, amin. Begitu Ustadz. Pertanyaannya praktis saja Ustadz, ini kan beberapa hari lagi Ramadan dan ini kebetulan tahun kedua kita di tengah pandemi begitu. Jadi ada beberapa batasan-batasan, terutama di Belanda sendiri juga batasannya cukup ketat terkait dengan berjamaah dan sebagainya. Mungkin tips saja dari Ustadz, kira-kira bagaimana kita menjalankan Ramadan tapi tetap dengan mematuhi protokol dan tetap mengharap yang terbaik dari Ramadan ini begitu Ustadz.
Oh ya, ini wabah ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wabah ini banyak kebaikannya. Wabah ini banyak hikmahnya. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bu Abi. Thank you. Thank you. Cucunya. Masya Allah ya. Thank you. Good. Hey. Ya. Speak Cina? Cina? No, I'm Indonesian. Indonesia. Ya. Oh, disangka Cina hadirin. Cina hitam ya, alhamdulillah. Tasikure ya. Jadi kita melihat wabah ini tidak harus selalu negatif ya. Wabah ini adalah bagian dari karunia Allah. Kita dengan wabah ini bisa mengamalkan aturan Islam yang tidak bisa diamalkan pada waktu sedang normal. Betul tidak? Kita dengar ada fatwa ulama tentang bagaimana, nikmati saja. Kita harus sholat di rumah, nikmati saja. Karena hubungan dengan Allah itu tidak kaku. Hubungan dengan Allah itu sangat dalam di sini. Kita di rumah tidak bisa kemana-mana, tapi sholatnya lebih ikhlas, lebih tulus, itu bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi jangan ragu untuk mematuhi protokol kesehatan, jangan ragu untuk mematuhi fatwa para ulama, karena mendekat kepada Allah tuh tidak boleh dengan nafsu, harus dengan ilmu yang benar dan niat yang tulus. Jadi kalaupun ditutup, ya di rumah saja. Sama di Turki ini sekarang 56.000 sehari. Ini sedang lockdown, Pak. Yang tidak lockdown hanya turis dan anak-anak begini. Jadi nikmati saja ya. Nikmati aturan apapun, asal ada fatwa ulama, udah tidak usah membuat fatwa sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Iwan dan Pak Agim. Ada pertanyaan yang mana lagi yang kami kumpul dari YouTube? Ada pertanyaan lagi yang saya bisa baca? Kenapa tanyanya ke saya terus? Itu ada Ustadz yang lain. Ustadz, silakan. Ya. Oke, pertanyaan begini dari Indra Gunawan. Lama juga pertanyaan. Oke. Izin tanya ke Agim, karena tahun 1995 saya termasuk santri awal Agim saat masjid masih kecil. Nampak pesimis dan tawakal yang menginspirasi kami semua bahwa jangankan masjid, negara saja bisa berubah. Oke, ini pertanyaannya. Saat ini sudah lampaui badai demi badai. Perjuangan rintisan masjid dan dakwah saatnya mengglobal namun mampir ke zona nyaman. Bagaimana bangkitkan semangat kembali? Pak Agim, silakan. Oh iya, terima kasih ini santri, Masya Allah. Terima kasih ya, maafkan AA dengan segala sikap yang kurang berkenan dulu sampai sekarang. Jadi memang yang bahaya itu zona nyaman. Kalau orang sudah nyaman itu lambat sekali melakukan perubahan ya, dan cenderung tidak mau berubah. Ini paling berbahaya. Itulah sebabnya saya tinggal di Istanbul sekarang ya. Di sini karena mencoba merintis hal yang baru. Insya Allah tahun depan pindah ke Australia untuk mencoba membangun di Perth bersama-sama kawan-kawan. Karena di usia seperti ini biasanya sudah ingin tenang, diam. Padahal itu tenang dan nyaman itu nanti dikubur ya. Kalau sudah mati di dunia ya harus berjuang terus sampai akhir hayat husnul khotimah. Hati-hati, zona nyaman yang membuat kita lalai kepada Allah itu adalah jebakan setan. Ya hati-hati saja. Memang tua beda fisiknya secara dengan dulu ya, tetapi tidak boleh patah semangat untuk berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada kata pensiun untuk berjuang, betul? Saya sekarang 60 nih, umur masih ada 3 tahun lagi ya. Ingin kalau bisa berbuat lebih banyak sebelum pulang. Begitulah.
Jadi zona nyaman itu adalah jebakan. Hati-hati. Ya, Dah. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih pertanyaannya yang panjang dijawab juga. Pak Agim, mungkin ini pertanyaan yang tadi itu yang terakhir. Saya mau bilang atas nama program wakaf dan Yayasan Generasi Baru, terima kasih banyak bisa hubungin begini dari Istanbul ke Belanda, Utrecht. Apalagi, saya mau minta mungkin Pak Agim ada suatu statement dorongan untuk kita semua supaya kita rasa lebih kuat. Bagaimana? Ya. Untuk wakaf ini. Ya, karena yang membangunnya adalah Allah, jadi kita tidak usah ragu sama sekali tentang uang, tentang bagaimana. Yang kita pikirkan bagaimana kita layak ditolong oleh Allah. Kalau kita layak ditolong oleh Allah, nanti Allah membuka jalan lewat pintu mana saja, ya. Jadi jangan terlalu cemas tentang biaya, nanti akan ada sendirinya. Kalau kita pantas, maka luruskan niat, bersihkan hati, perbaiki ibadahnya, terus minta tolong ke Allah, nanti Allah menunjukkan. Kalau Allah akan memberi, akan ada jalannya sendiri. Jadi masalahnya bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri, ya. Mari perbaiki niat, perbaiki hati, perbaiki perjuangan. Dan yang kedua, bersungguh-sungguhlah. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out, bersungguh-sungguh, pasti Allah menunjukkan jalan-jalannya. Jadi satu ke dalam, yang kedua all out keluar. Nanti Allah mendatangkan semuanya, ya. Jangan risau, beruntunglah bagi yang dijadikan jalan oleh Allah terwujudnya kebaikan ini. Ya, insya Allah beritahu nanti ikut wakaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali terima kasih. Jika ada kemungkinan kita bisa ketemu di Belanda, silakan datang ke sini atau kita ke sana aja. Terima kasih untuk on live session ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya, sudah hampir duhur ya. Nuhun, nuhun, sedaya nuhun. Sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Izin live ya. Ya, assalamualaikum. Nuhun.